Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul di sini di KUA Kota Waringin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir ke sini, yang menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita niatkan pada hari ini bahwa kita hari ini akan menuntut ilmu, akan belajar, sehingga mudah-mudahan dengan niat belajar kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi salah satu aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan aktivitas ini menjadi bekal buat kalian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa menjadi umat beliau hingga akhir zaman kelak. Ya. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Dengan ucapan basmalah, mudah-mudahan ini jadi aktivitas yang bagus buat kita semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman? Bahagia hari ini? Bahagia? Alhamdulillah ya, bahagia datang ke sini sama pasangannya. Ya, semuanya sama pasangan? Iya. Tidak ada yang sendiri ya? Wah, bagus ya. Alhamdulillah hari ini mungkin salah satu rekor juga di KUA Kota Waringin. Semua yang datang ke sini bersama pasangannya, komplit. Yang datang ke sini komplit, tidak ada yang sendiri, tidak ada yang jomblo yang datang ke sini ya. Sehingga saya yakin dengan datangnya ke sini bersama pasangan itu menjadi awal yang bagus buat kalian berdua ya, karena dengan datangnya ke sini itu menunjukkan bahwa kalian berdua memiliki komitmen yang bagus untuk melaksanakan keutuhan rumah tangga. Ya, keutuhan rumah tangga harus kita mulai dari komitmen diri kita sendiri, dari niat diri kita sendiri. Apakah kita berniat untuk menjaga rumah tangga kita atau tidak? Ya. Dan mudah-mudahan dengan datangnya kalian berdua bersama pasangan pada hari ini ke sini, ya sama-sama datang ke sini, tidak ada yang terpaksa. Saling ridho ya. Ada yang terpaksa tidak? Tidak. Ridho ya. Ridho ke sini ya, tidak ada yang terpaksa ya. Sehingga saya yakin dengan ridhonya kalian datang ke sini, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan buat kalian berdua juga ya. Amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah teman-teman, hari ini kalian datang ke sini untuk mengikuti bimbingan perkawinan ya. Kenapa kalian diundang ke sini? Nah, ini bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu ikhtiar dari Kementerian Agama bagi setiap calon pengantin untuk menjaga rumah tangganya, untuk membantu menjaga rumah tangganya sehingga menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang abadi, rumah tangga yang kekal, rumah tangga yang tidak mudah diguncang oleh permasalahan-permasalahan, rumah tangga yang bisa menyelesaikan masalah, dan rumah tangga yang akhirnya bisa mewujudkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi anak-anak soleh, anak-anak yang berkualitas yang akan menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, percaya tidak kalian akan jadi pilar bangsa Indonesia? Percaya. Ya, kalian ini rumah tangga, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu dimulai dari keluarga. Ya, setiap keluarga akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Setiap keluarga akan menghasilkan anak-anak. Ya. Dan pilar dari rumah tangga, pilar dari suatu bangsa itu adalah SDM atau manusia-manusia yang berkualitas. Pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Pernah dengar belum bonus demografi? Pernah, ya. Tahun 2045 itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana jumlah penduduk yang produktif itu lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak
produktif. Yang produktif itu usia-usia yang seperti kalian. Usia-usia dari 15 sampai 60 tahun mungkin lah ya. 15 atau 60, 60 atau 55. Tapi rata-rata 60 masih produktif ya. Usia pensiun itu 60 tahun. Nah, kalian itu akan menjadi pilar dalam rumah tangga, dalam kehidupan berbangsa Indonesia tersebut. Pada tahun 2045 mungkin usia kalian berapa tahun? 45, betul. 40, 45, ya 40, 50 mungkin. Rata-rata seperti itu, ya. Dan kalian akan memiliki anak-anak. Anak-anaknya berapa tahun? 20 tahunan rata-rata ya. 19 tahun, 20 tahun. 19 tahun, 20 tahun itu rata-rata usia anak kalian kalau hari ini atau tahun ini menikah, mungkin tahun depan melahirkan, ya berarti sekitar usia 18 tahun. Sekarang 2026, 2045 itu Indonesia memiliki visi yang namanya Indonesia Emas, ya visi Indonesia Emas. Ya, dan salah satu sasaran dari visi Indonesia Emas itu adalah membangun keluarga-keluarga yang berkualitas, membangun generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang bisa berdaya saing secara global, bukan hanya dengan warga Indonesia saja, tapi mungkin juga dengan warga negara dari luar negeri, warga negara asing. Jangankan tahun 2045, tahun ini saja kan Indonesia itu sudah digempur oleh tenaga-tenaga kerja dari luar negeri, tenaga-tenaga dari terutama ya dari Cina, mungkin di daerah Sulawesi itu banyak yang sudah digempur oleh tenaga-tenaga kerja asing. Dan kita sebagai penduduk lokal harus bisa bersaing dengan negara-negara tersebut, ya harus bisa bersaing. Dan kan tahun 2045 itu kalian memiliki anak-anak, ya. Anak-anak kalian harus bisa bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia, ya bukan hanya dari Indonesia saja. Nah, kalian diharapkan pada hari ini, kalian memiliki perencanaan yang matang, kalian dalam mempersiapkan keluarga kalian yang berkualitas, ya. Dalam mempersiapkan keluarga-keluarga yang berbahagia, berkualitas, dan bisa berdaya saing dengan seluruh bangsa dari luar negeri, bangsa dari seluruh dunia, itulah. Ya, itu. Nah, makanya kami dari Kementerian Agama mempersiapkan, ya, keluarga-keluarga hari ini untuk bisa berdaya saing dengan secara global gitulah, dan dimulainya dari kalian, ya. Kalian harus bisa mempersiapkan anak-anak kalian minimal dari masa kehamilan, ya dari masa kehamilan harus dipersiapkan, jangan sampai anak-anaknya stunting, ya tahu mungkin stunting ya, anak yang kurang gizi buruk lah, stunting kayaknya, sehingga pertumbuhannya, perkembangannya juga terganggu, terhambat. Dan dimulainya dari kapan? Dari sejak kalian hamil, sejak istri-istri kalian hamil. Suami punya peran untuk mempersiapkan istrinya dalam kehamilan tersebut. Jangan sampai istrinya menderita, suami senang-senang. Jangan sampai istrinya hamil, suaminya asal-asalan tidak mengurus istrinya, tidak tanggung jawab. Jangan sampai seperti itu. Tong hayang nyeuna hungkulnya kudu daek ngurusna oge gitu, ya. Tong hayang nyeuna hungkul kudu daek ngurus oge, ngurus kehamilannya, dipersiapkan. Itu masa-masa momen-momen yang paling sulit bagi seorang perempuan itu pada saat hamil, sampai melahirkan mungkin ya. Itu yang membutuhkan pertaruhan nyawa seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, ya dipertaruhkan nyawanya pada saat itu. Dan suami-suaminya itu harus menjadi suami yang siaga, ya siap antar jaga gitulah. Tong sampai pas istrinya hamil, suami tidak ada di rumah, ya pas istrinya hamil, yang maksudnya itu tidak ada di rumah untuk urusan pribadinya gitulah, bukan untuk urusan misal keluarga, pekerjaan, tapi karena urusan kesenangan pribadi tidak ada di rumah. Jangan sampai seperti itu. Ketika sedang hamil, istri harus bisa dijaga mentalnya, harus bisa dijaga fisiknya. Jangan sampai istri menjadi istri yang kesepian di tengah keluarga, menderita, sepi, tapi
rame gitu. Ya, kasihan istri kalau istri sepi tapi rame gitu ya, menderita itu, ngebatin gitulah istri itu. Kalau sampai seperti itu, ngomong ke suami tidak berani, mungkin ngomong ke keluarga tidak berani, sehingga dipendam sendiri, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kalian udah siap menikah, udah siap menjadi seorang keluarga, menjadi suami, menjadi istri, harus juga siap menjadi seorang ayah, harus juga siap menjadi seorang ibu. Jangan sampai siap jadi suaminya saja tapi tidak siap menjadi ayah, tidak siap menjadi ibu. Itu ya teman-teman. Ya, saya bersyukur hari ini kalian datang ke sini. Mudah-mudahan sekali lagi jadi awal yang baik dalam rumah tangga kalian.